Jadi masalah guru honorer ya kan, gaji guru kecil dan lain-lain itu dari dulu nggak pernah berhenti untuk dibahas ya kan. Orang selalu mikir dari mana sebenarnya kesalahannya itu. Kok bisa guru itu gajinya 300.000, 400.000 ya, terutama guru honorer. Tapi sampai sekarang nggak terbenahi gitu ya kan. Udah banyak drama-drama lah, demo-demo lah ya kan. Pejabat-pejabat sok-sok speak up bla bla bla, tapi ya sampai sekarang guru honorer itu ya ada juga yang digaji 300-400 gitu. Jadi akar masalahnya itu di mana sih sebenarnya gitu kan? Coba kita pikirkan gitu ya kan. Ya, kita gali gitu. Jadi katakanlah gitu ya kan. Dalam 1 tahun itu ada katakanlah misal 100.000 lulusan guru yang baru gitu, atau lulusan guru-guru muda yang baru lulus gitu. Katakanlah 100.000, ini bukan angka real ya, tapi kita misalkan aja ya. Sedangkan ya kan kuota ataupun lowongan yang ada itu misal katakanlah cuman 5.000 atau 10.000 gitu, bahkan nggak sampai 10% katakanlah ya kan. Lowongan yang 5.000 ini ya kan tentulah akan diisi oleh 5.000 orang lagi juga gitu. Yang 95.000 lagi kemana? Ya itu akhirnya menganggur ya kan, banting setir dan lain-lain ya kan. Yang akan diangkat jadi PNS ataupun pegawai dia cuma 5.000 itu ya kan, cuma 5% gitu, karena memang butuhnya segitu gitu. Anda paham kan maksudnya? Kebutuhannya 5% segitu ya, emang yang akan diangkat segitu. Ya akhirnya muncullah ya kan sosok yang disebut guru honorer. Dia adalah guru-guru yang nggak lolos ketika tes PNS atau tes pegawai, namun ya kan mereka masih pengen juga untuk mengajar gitu ataupun bekerja. Akhirnya dibuatlah yang namanya guru honorer gitu. Yang mana di sekolah-sekolah itu guru honorer itu kayak guru backup gitu. Dia sebenarnya nggak dibutuhin gitu. Ya kan, dia ada, tapi dia bukan kebutuhan esensial, karena kebutuhan esensialnya sudah ada guru-guru PNS yang diangkat. Jadi tanpa guru honorer ini ya aman-aman aja sebenarnya. Jadi guru honorer ini muncul sebagai backup, dan di situ letak masalahnya gitu ya kan. Terjadinya surplus lulusan guru itu kan, yang kebutuhannya sedikit tapi lulusannya membludak. Akhirnya apa gitu kan, nilai tawarnya rendah, bahkan ada yang mau jadi honorer gitu ya kan, atau bisa dibilang guru backup lah istilahnya kan. Kalau misalnya guru yang PNS-nya nggak bisa hadir, jadi guru honorernya menggantikan atau semacam itulah sistemnya ada. Karena inti masalahnya ada di surplus daripada guru itu sendiri gitu. Akar masalahnya ada di sana aja. Makanya sebenarnya negara itu harus hadir gitu dalam menentukan kuota ataupun berapa orang yang akan lulus ataupun berapa orang yang akan kuliah di jurusan keguruan itu. Jadi faktanya emang sekarang sekolah keguruan ataupun kampus-kampus keguruan itu memang membludak sekali, ya kan? Di mana-mana sekarang orang buka keguruan gitu. Akhirnya apa? Lulusannya itu sangat membludak dan tidak terkontrol sekali angkanya. Sedangkan orang yang mau jadi guru ataupun lowongan yang ada itu cuma dikit, lowongannya dikit sekali gitu. Sehingga ini membuat menjadi badai pengangguran gitu. Jadi akar masalahnya ada di sana aja. Solusinya itu aja. Kalau dalam jangka panjang, orang-orang ataupun mahasiswa keguruan ini harus dibatasi gitu. Jangan sampai antara lulusannya dan lowongan kerja yang ada itu terlalu jauh gapnya gitu. Ya kalau bisa malah 90% yang dari lulusannya itu bisa bekerja gitu langsung kan. Kita harapnya seperti itu kan. Kalau yang ada lowongannya 5.000 katakanlah, ya memang yang dibuka untuk kuliah keguruan dia 5.000 aja gitu kan. Jangan Anda lowongannya 5.000 tapi yang dibuka untuk kuliah keguruannya
jadi 100.000 ya, ya jadi akan badai pengangguran gitu. Jadi negara harus hadir untuk meregulasi agar tidak terjadi surplus dari lulusan keguruan ini ya. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu aja sebenarnya solusinya gitu. Kalau negara mau ya kan hadir di sana gitu kan, tidak melepas tangan dari dunia pendidikan ini, mengatur jumlah guru, jumlah lulusan, berapa yang harus kuliah ya kan, berapa kampus keguruan yang harus dibuka. Kalau itu diatur dengan baik, tidak akan ada gitu badai-badai pengangguran oleh orang-orang jurusan keguruan ini ya kan. Sesimpel itu aja alasannya gitu. Jadi menurut kalian gimana nih ya kan, kenapa terjadi masalah ataupun dilema seperti ini ya kan? Kalau kalian punya pendapat ataupun membantah ya kan, bebas mensanggah, silahkan di komen sebanyak-banyaknya, nanti kita akan bahas. Kita akan counter juga nanti kalau memang ya bisa. Oke?